sadarkan gitu akan siapa kita sebenarnya, kita akan tahu bahwa diri kita selama ini adalah hanya suatu konstruksi mental, bukan diri kita yang sejati. Karena selama kita hidup, pasti kan kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan hal-hal yang eksternal, jadi akan terbentuk suatu identitas lain dalam diri kita. Jadi diri kita ini secara psikologis juga akan dipengaruhi gitu oleh hal-hal yang eksternal dan akan mengerak gitu dalam diri kita. Sesuatu yang mengerak itu akan susah dibersihkan kan, sama seperti kita cuci piring. Pasti yang mengerak itu akan susah dihilangkan. Sama juga seperti identitas aku ini dalam diri kita. Identitas aku ini sangat susah dihilangkan. Maka pada bulan Ramadan itulah kita disucikan. Ramadan itu juga bisa disebut sebagai suatu petualangan atau soul journey of the soul. Jadi suatu perjalanan spiritual gitu kan. Karena kenapa? Karena kita sedang menuju esensi dari manusia itu sendiri, yaitu Tuhan gitu. Ketika Tuhan mentiada, maka wakilnya itu mengada untuk menjaga bumi ini. Wakilnya itu siapa? Ya khalifah-khalifah, seperti Rasul kita pastinya. Maka dari itu, ketika fake self kita, ketika identitas-identitas palsu yang ada dalam diri kita itu runtuh setelah dibersihkan atau setelah dibakar di bulan Ramadan ini, akan muncul true self kita atau diri kita yang sebenarnya esensi dari manusia tersebut gitu. Jadi hilanglah permukaan yang selalu goyah, selalu gelisah, selalu kayak bergemuruh gitu. Dan akan terbentuk suatu core yang sangat kuat dan unhinged, yang unmoved gitu, yang sangat stabil. Sama juga seperti kalau kita bangun rumah kan, pasti kita harus ada fondasi dulu sebelum ada atapnya. Sama juga seperti manusia, pasti kita harus memiliki core yang sangat kuat dulu sebelum kita bisa memunculkannya ke permukaan gitu. Jadi kalau misalkan core kita kuat, pasti kita akan tidak terganggu oleh hal-hal yang di permukaan gitu, dan permukaan kita juga pasti akan terjaga dari hal-hal yang menggoyahkan kita. Jadi konklusinya adalah kita di bulan Ramadan itu sebenarnya menderita agar diri kita menjadi diri kita yang sejati gitu, agar kita kembali lagi ke esensi kita sendiri, karena sudah terlalu lama kita mengidentifikasi diri sebagai self, mind, person, dan ego. Jadi selama hidup kita memiliki ya tadi yang sudah saya katakan, identitas palsu atau fake self yang termanifestasikan dalam bentuk self, mind, person, dan ego. Lalu kita akan lanjut ke bulan Ramadan itu tersebut. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi di sini maksudnya bukan Al-Quran yang secara fisik ya, namun Al-Quran yang secara universal, maknanya itu universal. Segala sesuatu yang memberi petunjuk pada manusia itu adalah Al-Quran gitu. Jadi di setiap bulan Ramadan Tuhan akan menurunkan Al-Quran untuk manusia. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu itu kan adalah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kan. Dan salah satu makna wahyu itu adalah ilham atau ilham, ada suatu petunjuk gitu, suatu ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi ya setiap bulan Ramadan itu pasti ada suatu petunjuk yang diturunkan untuk kita gitu, untuk membimbing kita dalam menghadapi berbagai peristiwa dan membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sifatnya bukanlah historis tetapi metahistoris. Nah, tapi kita juga harus hati-hati di sini untuk memahaminya ya. Jadi Al-Quran di sini itu artinya Al-Quran yang universal, bukan Al-Quran yang betul-betul sudah dalam bentuk fisik gitu. Jadi Al-Quran itu masih terus-menerus diturunkan
kepada kita untuk memberikan suatu ilham, memberikan suatu petunjuk agar kita dapat menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidup kita. Al-Quran itu akan turun ke orang yang jiwanya sudah diramadankan, jadi tidak ke semua orang ya. Karena kalau misalkan dia jiwanya itu masih kayak ada resistance, jiwanya itu masih penuh dengan hal-hal yang tidak pure, itu ya bagaimana bisa petunjuk itu masuk gitu. Jadi pertama-tama ya di bulan Ramadan itu kita harus membakar hal-hal yang lahir tersebut. Kita harus mengosongkan diri kita, empty diri kita, barulah akan datang petunjuk tersebut gitu, baru Allah akan datang Al-Quran tersebut. Jadi ketika kita sudah kosong, ketika kita sudah purified, empty, itu Al-Quran akan datang ke kita. Kita akan menjadi tamu-tamu ilahi gitu. Tamu-tamu ilahi ini adalah mereka yang soulnya sudah pure. Jadi kalau misalkan kita ringkas lagi nih, pertama Ramadan, di Ramadan itulah kita dibakar, kita membersihkan soul kita, menyucikan diri, kita kembali lagi ke esensi diri kita. Kita diangkat bebannya, kita dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan hal yang divine. Lalu kita empty kan, kita sudah kosong, kita sudah suci, kita sudah bersih. Lalu akan turunlah petunjuk tersebut atau Al-Quran tersebut, dan bangkitlah aku ini, aku yang secara universal. Nah, saat puasa kita kan menahan diri gitu ya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makna Ramadan kan. Kita harus menahan nafsu dari makan, minum, atau marah. Pokoknya hal-hal yang sangat manusiawi banget lah. Dari 5 butir rukun Islam itu yang bukan melakukan sesuatu hanyalah puasa. Jadi puasa itu bukanlah amal. Kenapa? Karena amal itu artinya adalah melakukan sesuatu kan. Sedangkan di bulan puasa ini kita tidak melakukan apa-apa. Maksudnya gimana? Kita menahan diri dari melakukan sesuatu. Kan kalau misalkan kita sholat, kita melakukan sesuatu. Kita haji, kita melakukan sesuatu. Kita zakat, kita melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan kita puasa, kan kita menahan diri gitu ya. Walaupun itu juga melakukan suatu aktivitas, tapi kan at the same time kita tidak melakukan apa-apa juga. Nah makanya puasa itu bukan amal gitu. Maka dari itu ada suatu hadis yang mengatakan bahwa semua amalan adalah untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku gitu. Aku ini maksudnya Tuhan ya. Jadi orang yang berpuasa itu adalah tamu-tamu ilahi Tuhan yang tadi itu ya, yang jiwanya sudah purified. Orang yang puasa itu adalah tamu Tuhan, dan hadiahnya adalah aku. Nah maksudnya gimana? Hadiahnya ini adalah ya presence Tuhan tersebut dalam diri kita kan, kebangkitan aku. Maka dari itu di surat Al-Baqarah ayat 151 dikatakan bahwa sebagaimana kami telah mengutus ke dalam diri kalian seorang rasul, dan di kalangan kalian semua yang membacakan kalian ayat kami, dan menyucikan kalian, dan mengajarkan kalian tentang kitab dan hikmah, dan mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui. Mohon maaf ya kalau misalkan ini artinya ada yang salah, tapi esensinya seperti itu, jadi intinya seperti itu. Jadi Tuhan itu telah mengutus ke dalam diri kita sendiri gitu loh, seorang rasul, dan juga di kalangan kita yang akan membacakan kita ayat yang diturunkan oleh Tuhan, dan juga menyucikan kita, dan juga mengajarkan kita tentang kitab dan hikmah, dan mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang belum kita ketahui. Di ayat ini tense yang digunakan itu adalah present tense, sedang terjadi di saat ini juga gitu kan. Jadi bukan past tense atau future tense, tapi present tense. Kalau past itu kan sudah terlewat, kalau future itu masih ada di masa depan. Sedangkan kalau present tense kan yang masih terjadi sekarang gitu loh. Jadi kapanpun kita membacanya, mau sekarang, mau dulu, mau in the future, itu tetap di present
moment hal itu tuh sedang terjadi gitu. Jadi kegiatan menyucikan kita, mengajarkan kita tentang kitab dan hikmah, dan mengajarkan kita tentang hal-hal yang belum kita ketahui itu akan terus terjadi, akan terus berlanjut, terlepas dari waktu, terlepas dari space and time. Maka pada malam Lailatul Qadar juga turunlah Al-Quran itu gitu. Setelah kita membersihkan diri kita sepanjang bulan Ramadan, akhirnya turunlah di malam itu petunjuk, turunlah di malam itu wahyu dan ilham dari Tuhan kan. Karena jiwa manusia itu sudah bersih, sudah kosong, sudah suci. Maka dari itu, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah berhenti turun ke jiwa manusia yang sudah fitrah, bersih, kosong, dan suci, yang sudah mencapai fitri tersebut, Idul Fitri tersebut, ya kan? Maka dari itu, akhir dari Ramadan adalah Idul Fitri gitu. Kita sudah kembali ke fitrah kita sudah kembali ke jiwa kita yang suci, yang sudah cerahkan, sudah enlightened. Tapi juga sebenarnya kegiatan menyucikan diri sendiri itu tidak akan pernah berhenti gitu. It is a lifelong process. Jadi sepanjang hidup kita akan terus-menerus mensucikan diri kita dan akan membakar diri kita agar kita juga bisa menerima petunjuk. Kita bisa menerima Al-Quran dari Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, sangatlah disayangkan apabila Ramadan kita hanya berhenti di ritus-ritus yang kultural, yang sangat sempit gitu loh maknanya, esensinya gitu. Apalagi ketika kita memaknai puasa hanya sebatas tidak makan, minum, menahan emosi gitu. Kalau misalkan kita masih memaknainya sebatas hal yang sangat sempit seperti itu, ya sangat disayangkan sekali gitu, karena makna dari Ramadan, Idul Fitri, dan puasa itu sangatlah dalam gitu, betul-betul beyond tidak melakukan sesuatu. Di kalimat minal aidin wal faizin juga yang kita ucapkan pada saat Lebaran, itu artinya semoga kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Ini juga sangat menarik nih, maksudnya kemenangan itu apa? Apakah kita betul-betul sudah menang atas diri kita sendiri yang masih banyak memiliki hawa nafsu ini, yang masih attach terhadap hal-hal yang lahir gitu. Maka dari itu, setiap kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kita juga harus ingat bahwa semoga kita terus bisa berproses agar kita bisa menjadi jiwa yang suci dan menang gitu. Dan termasuk kepada orang-orang yang menang atas hal-hal yang lahir, menang atas hal-hal yang bertentangan dengan bulan suci Ramadan tersebut dan bertentangan dengan Tuhan tersebut. Presentasi ini atau diskusi ini akan saya tutup dengan quote dari Imam Ali. Setiap hari yang tidak ada pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari itulah hari kemenangan. Jadi, hari kemenangan kita bukanlah hanya di Idul Fitri saja. Lalu, dan juga hari di mana jiwa kita disucikan itu bukanlah di Ramadan saja, tetapi betul-betul sepanjang hidup kita. Maka marilah kita bersama-sama terus membersihkan diri agar kita bisa kembali ke fitrah kita, agar kita bisa kembali suci, kosong, dan aware terhadap siapa diri kita sebenarnya. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.